Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandia Editya. Saya hari ini akan menjelaskan beberapa subbab dari materi migrasi, urbanisasi, dan transmigrasi. Nah, yang pertama itu ada urbanisasi dan transmigrasi. Nah, pengertian dari urbanisasi menurut Ensiklopedia Nasional itu, urbanisasi adalah suatu proses kenaikan proporsi jumlah penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Nah, selain itu, dalam ilmu lingkungan, urbanisasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses pengkotaan dari suatu wilayah. Nah, proses pengkotaan ini dapat diartikan ke dalam dua pengertian. Yang pertama itu ada suatu perubahan secara esensial unsur fisik dan sosial ekonomi budayanya wilayah karena percepatan kemajuan ekonominya. Nah, yang kedua adalah banyaknya penduduk yang pindah dari desa ke kota. Nah, karena adanya penarik di kota, misalnya seperti kesempatan untuk bekerja, fasilitas yang memadai, terus pendidik yang dapat menunjang pendidikan seseorang. Terus pengertian urbanisasi ini juga berbeda-beda sesuai dengan interpretasi setiap orang yang berbeda-beda. Nah, pengertian urbanisasi menurut para ahli. Nah, yang pertama itu ada menurut Sogo Kayono. Nah, urbanisasi sebagai perpindahan dan pemusatan penduduk secara nyata yang memberi dampak dalam hubungannya dengan masyarakat baru yang dilatar belakangi oleh faktor sosial, ekonomi, politik, dan juga budaya. Nah, menurut Sulistiowati, urbanisasi adalah gerakan perpindahan penduduk dari wilayah agraris atau desa ke wilayah industri atau kota. Nah, yang ketiga itu menurut Keban, urbanisasi dari pendekatan demografis berarti sebagai suatu proses peningkatan konsentrasi penduduk di perkotaan sehingga proporsi penduduk yang tinggal menjadi meningkat yang biasanya secara sederhana konsentrasi tersebut diukur dari proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan. Kecepatan perubahan proporsi itu tersebut dan perubahan jumlah pusat di kota. Nah, sedangkan urbanisasi menurut pendekatan ekonomi politik didefinisikan sebagai transformasi sosial ekonomi yang timbul sebagai akibat dari pengembangan dan ekspansi kapitalisme atau capitalist urbanization. Jadi, dapat disimpulkan bahwa urbanisasi itu memiliki dua pengertian. Yang pertama itu urbanisasi adalah sebagai pemusatan di daerah perkotaan. Sedangkan yang kedua adalah proses perubahan proses pengkotaan suatu wilayah karena kemajuan pertumbuhan ekonominya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis urbanisasi. Nah, jenis-jenis urbanisasi itu yang pertama ada urbanisasi mental. Nah, urbanisasi mental ini merupakan adanya suatu gerakan atau transformasi yang lambat dan perubahan aspek psikologis, sosial dari pola dan tindakan pemikiran pedesaan tradisional ke pola dan tindakan dalam pemikiran perkotaan modern. Jadi di urbanisasi mental ini itu wilayahnya masih sama, tapi orang-orang di daerah tersebut atau orang-orang di dalamnya itu yang berubah menjadi pemikirannya itu menjadi lebih ke arah perkotaan. Sedangkan yang kedua ada urbanisasi fisik. Urbanisasi fisik itu merupakan adanya suatu gerakan fisik manusia dari lingkungan pedesaan ke lingkungan perkotaan. Perubahan pergerakan ini tidak sejalan dengan perubahan dalam aspek psikologi sosial sesuai dengan kondisi lingkungan terhadap perkotaan. Jadi kalau misalnya urbanisasi fisik ini itu orang-orangnya yang pindah daerah ke arah perkotaan. Nah, terus yang selanjutnya itu ada dampak urbanisasi. Nah, yang pertama itu struktur ekonomi menjadi lebih bervariasi, seperti timbul bermacam-macam usaha, seperti transportasi perdagangan, bermacam usaha di bidang jasa, dan juga lain-lain. Terus yang kedua itu berkembangnya usaha di bidang wira swasta, seperti peternakan ayam, buruh puyuh, kerajinan tangan, pariwisata, dan lain-lain. Terus yang ketiga ada berkembangnya bidang pendidikan mulai dari mulai dari SD sampai akademi atau perguruan tinggi. Terus yang keempat itu meluasnya kota ke arah pinggiran kota sehingga transportasi menjadi lebih lancar. Terus yang kelima itu meningkatnya harga tanah baik di kota maupun di pinggiran kota. Terus yang keenam berkembangnya industrialisasi sebab tenaga kerjanya lebih murah, pasaran meluas sehingga industri cenderung lebih berkembang. Terus ada yang negatifnya. Yang tadi positifnya, sekarang yang negatifnya. Yang pertama itu berkurangnya ruang terbuka. Terus yang kedua masalah pencemaran air termasuk
intrusi air laut pada daerah pantai. Terus yang ketiga masalah transportasi dan pencemaran udara. Terus yang keempat pencemaran udara akibat industri. Terus yang kelima masalah sampah karena menurunnya kebersihan dan kesehatan lingkungan. Terus yang ketujuh pencemaran daerah pantai. Yang kedelapan masalah pendidikan lingkungan. Terus yang pertama itu ada urbanisasi Indonesia dan dunia. Nah, urbanisasi itu tidak hanya ada terjadi di Indonesia saja. Urbanisasi adalah fenomena yang telah mendunia. Menurut laporan State of World Population tahun 2008, sekitar 3,3 miliar lebih penduduk dunia menjadi bagian dari proses urbanisasi. Nah, urbanisasi di kawasan Asia Pasifik, khususnya di Asia Tenggara mencapai tingkat tertinggi di dunia. Urbanisasi dalam sebuah negara dapat dijadikan sebagai guidelines untuk mengukur tingkat perekonomian dari suatu negara. Nah, negara dengan tingkat ekonomi yang tinggi juga memiliki tingkat urbanisasi yang tinggi. Begitu pula dengan sebaliknya. Nah, urbanisasi yang diimbangi dengan pembangunan infrastruktur dasar seperti kesehatan, pendidikan, jalan raya, hingga fasilitas hiburan akan menunjang kegiatan ekonomi lainnya. Dan membangun lapangan pekerjaan baru bagi kaum urban. Terus yang kedua ada fenomena masyarakat urban. Nah, masyarakat urban ini adalah masyarakat yang tinggal di kota dan bersifat kekota-kotaan. Fenomena ini merupakan masalah yang kompleks di Indonesia. Masyarakat urban ini muncul akibat adanya ketimpangan dari pembangunan antara desa dan juga kota. Nah, perkembangan ekonomi di kota besar menjadi salah satu faktor munculnya fenomena masyarakat urban di kota-kota besar. Terus pengertian transmigrasi. Nah, yang pertama itu ada dari UU RI nomor 3 tahun 1972. Nah, transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduknya yang ditetapkan di dalam wilayah Republik Indonesia guna kepentingan negara dan alasan yang dipandang perlu oleh pemerintah. Terus yang kedua ada UU nomor 29 tahun 2009. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Terus yang ketiga dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari satu daerah atau pulau yang berpenduduk padat ke daerah atau pulau lain yang berpenduduk jarang. Jadi transmigrasi intinya adalah perpindahan penduduk yang diprogramkan oleh pemerintah guna persebaran penduduk yang merata. Penduduk yang melakukan transmigrasi itu disebut transmigran. Nah, tujuan transmigrasi yang pertama itu ada pemerataan dan persebaran penduduk. Terus yang kedua, peningkatan taraf hidup para transmigran di daerah transmigrasi. Terus yang ketiga, pengolahan sumber daya alam yang selama ini belum tersentuh dan berada di daerah baru atau daerah tujuan transmigrasi. Terus yang keempat, penyediaan lapangan pekerjaan bagi para transmigran di daerah transmigrasi. Terus yang kelima, pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Yang keenam, peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa. Terus yang ketujuh, peningkatan pertahanan dan keamanan nasional. Terus indikator keberhasilan transmigrasi. Nah, jadi indikatornya itu yang pertama, terjadi akulturasi budaya dengan baik tanpa adanya konflik. Terus yang kedua, terjadi peningkatan kesejahteraan hidup para transmigran. Lalu yang ketiga, pengurangan tekanan penduduk pada daerah yang ditinggalkan. Terus yang keempat, terjadi peningkatan jumlah penduduk pada daerah transmigrasi. Jenis-jenis transmigrasi yang pertama itu ada transmigrasi lokal. Nah, jenis transmigrasi yang dilakukan dari satu provinsi ke provinsi lainnya. Nah, transmigrasi ini biasanya dilakukan atas dukungan biaya dari Departemen Transmigrasi. Nah, transmigrasi lokal ini biasanya juga dilakukan secara massal. Terus yang kedua itu ada transmigrasi swakarya. Jadi jenis transmigrasi ini program dari Departemen Transmigrasi yang berupa jaminan hidup kepada transmigran selama beberapa bulan saja. Nah, setelah itu para transmigran akan diberikan tanah untuk dapat diolah dan tanah itulah yang menjadi sumber penghasilannya. Terus yang ketiga itu ada transmigrasi sektoral. Nah, jenis transmigrasi ini dibedakan dari pembiayaannya. Nah, jadi transmigrasi sektoral ini biayanya itu ditanggung secara bersama-sama oleh para transmigran. Terus yang keempat itu ada transmigrasi umum. Jadi jenis transmigrasi ini itu dilakukan dengan adanya faktor-faktor pendorong yang berasal dari daerah asal. Misalnya mulai sulitnya memperoleh pekerjaan, terus karena sangat jarang ditemukan lapangan pekerjaan hingga alasan pemerataan jumlah penduduk.
Terus yang kelima itu transmigrasi keluarga. Jadi salah satu contoh dari transmigrasi mandiri juga. Nah, jadi dikatakan mandiri karena transmigrasi jenis ini itu biasanya tidak ditanggung oleh pemerintah, melainkan ditanggung oleh biaya sendiri. Terus yang keenam itu ada transmigrasi swakarsa atau spontan. Nah, jadi transmigrasi ini tuh dilakukan dengan biaya sendiri juga, namun berdasarkan bimbingan dan juga fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Terus yang ketujuh itu transmigrasi bedol desa. Jadi transmigrasi ini tuh transmigrasi massal. Nah, jadi pelaku atau transmigrannya ini adalah banyak atau lebih dari satu orang. Jadi dinamakan transmigrasi bedol desa ini apabila transmigrasinya itu dilakukan oleh orang-orang dari satu desa beserta dengan aparatur pemerintahannya dan dari desa tersebut. Terus dampak dari transmigrasi. Nah, dampak positifnya itu yang pertama tuh lahan yang kosong jadi lebih bermanfaat. Terus yang kedua itu penduduk yang transmigrasikan kehidupannya dapat lebih baik secara ekonomi. Terus yang ketiga meningkatkan produksi terutama di bidang pertanian. Terus yang keempat dapat mempercepat pemerataan penduduk. Terus yang kelima mengurangi jumlah pengangguran terutama bagi mereka yang ditransmigrasikan. Terus dampak negatifnya yang pertama itu ada transmigrasi memerlukan dana yang cukup besar sehingga banyak menggunakan atau menghabiskan keuangan negara. Terus yang kedua itu terkadang mendorong kecemburuan sosial antara masyarakat setempat dan juga para transmigran. Terus yang ketiga adanya transmigran yang kurang bersungguh-sungguh dapat menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan transmigrasi sehingga dana yang dikeluarkan itu menjadi sia-sia. Terus yang kelima itu ada sumber data migrasi. Nah, sumber utama data statistik migrasi itu menurut Badan Pusat Statistik atau BPS itu ada yang berasal dari SP dan juga SUPAS. Nah, SP itu merupakan survei penduduk, sedangkan SUPAS itu survei penduduk antar sensus. Nah, jadi sejak Indonesia merdeka itu SP itu sudah dilaksanakan sebanyak 7 kali, yaitu 7 kali setiap 10 tahun dan dimulai pada tahun 1961. Nah, sedangkan SUPAS itu sudah dilaksanakan sebanyak 5 kali setiap 10 tahun yang dimulai dari tahun 1976. Nah, jadi hasil dari SP dan SUPAS ini akan didapatkan informasi yang berkaitan dengan migrasi, seperti tempat lahir, tempat tinggal sebelumnya, lama tinggal di tempat tinggal sebelumnya, tempat tinggal 5 tahun yang lalu, dan alasan pindah dari tempat tinggal 5 tahun yang lalu. Nah, keuntungannya itu didapatkan informasi seperti kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Namun kelemahannya itu hasil survei itu kadang kurang reliable karena sistem sangat bergantung pada pelaporan peristiwa vital dari penduduk. Tetapi masih banyak penduduk yang karena masih banyak penduduk yang enggan untuk melaporkan kejadian vital yang dialaminya seperti pelaporan peristiwa kelahiran, peristiwa kematian, dan lain-lain. Nah, sumber data lainnya itu berasal dari sistem administrasi kependudukan yang dikembangkan oleh Dirjen Administrasi Kependudukan Dalam Negeri. Nah, menurut Kepres nomor 52 tahun 1977, registrasi penduduk itu berfungsi mencatat beberapa peristiwa vital seperti kelahiran, kematian, dan juga perpindahan. Nah, sumber data migrasi berdasarkan menurut Ahmad Fakih terdapat 3 sumber data mobilitas penduduk, yaitu sensus penduduk, registrasi penduduk, dan survei penduduk. Dari ketiga sumber tersebut, data yang paling lengkap itu adalah dari sensus penduduk dan juga survei penduduk. Nah, jadi sumber data migrasi yang digunakan di Indonesia itu tadi ada pertama SP atau survei penduduk dan survei penduduk antar sensus atau SUPAS. Nah, survei penduduk dilakukan setiap 10 tahun sekali dan terakhir dilakukan di Indonesia pada tahun 2020 kemarin secara digital. Untuk SUPAS dilakukan setiap 10 tahun sekali dan terakhir kali dilakukan oleh di Indonesia itu pada tahun 2015. Nah, yang keenam itu ada ukuran migrasi. Nah, ukuran migrasi itu yang pertama ada angka mobilitas atau simbolnya itu M kecil. Ya. Nah, angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah perpindahan dalam suatu periode tertentu dalam 1 tahun dengan jumlah penduduk yang beresiko pindah atau population risk. Nah, rumusnya itu M sama dengan M besar per P dikali K.
Nah, M besarnya ini merupakan jumlah perpindahannya dan dibagi dengan penduduk yang beresiko pindah, lalu dikali dengan konstantanya yaitu 1000. Nah, yang kedua itu angka migrasi masuk. Nah, angka migrasi masuk ini angka yang menunjukkan banyaknya migran yang masuk per 1000 orang penduduk daerah tujuan dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, simbolnya itu MI. Nah, jadi rumusnya itu MI sama dengan I dibagi P dikali K. Nah, I itu jumlah migran yang masuk atau in migran dibagi dengan penduduk pertengahan tahun lalu dikali dengan 1000. Terus yang ketiga itu angka migrasi keluar. Nah, angka yang menunjukkan banyaknya migran yang keluar per 1000 orang penduduk daerah asal dalam 1 tahun. Nah, simbolnya itu MO. Rumusnya MO sama dengan I-nya itu maksudnya beda sama yang tadi. Kalau yang tadi kan imigran, kalau yang ini tuh yang migran yang keluarnya. Terus dibagi dengan penduduk pertengahan tahun, terus dikali dengan 1000. Nah, yang keempat itu angka migrasi neto atau simbolnya itu MN. Angka yang menunjukkan selisih banyaknya migran masuk dan juga keluar. Nah, ke dan dari suatu daerah per 1000 penduduk dalam 1 tahun. Nah, rumusnya itu MN sama dengan I atau imigran dikurang dengan out migran per penduduk pertengahan tahun lalu dikali dengan konstantanya 1000. Dan yang kelima ada angka migrasi bruto atau simbolnya MG. Nah, angka yang menunjukkan banyaknya kejadian perpindahan, rumusnya itu MG sama dengan imigran ditambah out migran dibagi dengan penduduk pertengahan tahun di tempat tujuan ditambah dengan penduduk pertengahan tahun di tempat asal lalu dikali dengan 1000. Nah, yang keenam itu angka migrasi parsial. Nah, angka migrasi parsial ini dia bisa MOJI sama dengan MIJ-nya itu dia jumlah perpindahannya terus dibagi dengan PI atau penduduknya terus dikali dengan konstantanya 1000. Nah, kalau misalnya yang ada O di atasnya itu dia migrasi parsial, angka migrasi parsial keluar. Kalau misalnya ada I di atas JI-nya MJI-nya itu berarti angka parsial migran keluar masuk maksud saya. Terus yang ketujuh itu ada persentase penduduk perkotaan. Rumus simbolnya itu PU. Rumusnya PU sama dengan U-nya itu penduduk daerah perkotaan lalu dibagi dengan penduduk total terus dikali dengan 1000. Terus yang ke-8 itu ada rasio penduduk perkotaan per desaan. Nah, PU juga tapi rumusnya itu penduduk daerah perkotaan dibagi dengan R-nya itu penduduk daerah pedesaan lalu dikali dengan K atau konstantanya. Terus yang ke-7 itu ada perhitungan dalam migrasi. Nah, di sini tuh bisa kita lihat datanya dari Lokadata, sumbernya Badan Pusat Statistik. Nah, di sini datanya migrasi seumur hidup Provinsi DKI Jakarta dari tahun 1971 sampai 2015. Nah, contohnya, soalnya jumlah penduduk di DKI Jakarta pada survei penduduk 2015 sebanyak 10.177.924 jiwa. Jumlah penduduk yang bertempat tinggal sebelumnya di provinsi lain yaitu atau 5 tahun yang lalu tapi pada tahun 2015 ini bertempat tinggal di DKI Jakarta berjumlah 3.600.000 jiwa atau 3.600.000-nya ini tuh migran masuknya yang masuk ke Jakarta. Nah, jumlah penduduk yang bertempat tinggal sebelumnya di DKI Jakarta tetapi pada tahun 2015 berada di provinsi lain itu tercatat sebanyak 2.700.000 jiwa. Nah, ini itu migran keluar. Nah, pertanyaannya yang pertama itu yang ditanya tuh angka migrasi masuknya atau MI di DKI Jakarta pada tahun 2015. Terus yang kedua angka migrasi keluar atau MO dari DKI Jakarta pada tahun 2015. Yang ketiga ditanya migrasi neto. Terus yang keempat itu angka migrasi bruto atau MG di Banten pada tahun 2015. Nah,
Coba kita lihat jawabannya. Nah, yang pertama itu yang ditanyakan angka migrasi masuk atau MI di DKI Jakarta pada tahun 2015. Tadi kan rumusnya MI itu I dibagi P dikali K konstantanya. Nah, tadi kan angka migrasi masuknya itu kan 3.600.000. Sedangkan penduduknya itu ada 10.177.924. Jadi 3.600.000 ini dibagi sama penduduknya 10 juta yang tadi dikali sama si 1000. Nah, didapatkan 353 per 1000. Nah, berarti di interpretasinya itu berarti di DKI Jakarta pada tahun 2015 itu terdapat 353 jiwa dari 1000 penduduk yang masuk ke DKI Jakarta dari luar DKI Jakarta selama tahun 2010 sampai 2015. Terus yang kedua, itu kan yang ditanya angka migrasi keluar atau MO. Tadi kan MO itu rumusnya itu out migran per penduduk dikali 1000. Nah, tadi kan out migrannya itu 2.700.000 dibagi sama 10.177.924 lalu dikali dengan 1000. Nah, didapatkan hasil 265 per 1000. Nah, interpretasinya berarti di DKI Jakarta pada tahun 2015 terdapat 265 jiwa dari 1000 penduduk yang keluar dari DKI Jakarta selama tahun 2010 sampai 2015. Terus yang ketiga, angka migrasi neto atau MN di DKI Jakarta pada tahun 2015. Nah, MN tadi kan rumusnya itu, migrasi neto itu rumusnya in migran dikurang sama out migran terus dibagi sama penduduk lalu dikali dengan 1000. Nah, in migrannya tadi kan 3.600.000, out migrannya 2.700.000. Nah, 3.600.000 itu dikurang sama 2.700.000 lalu dibagi sama penduduknya yang tadi 10.177.924 jiwa. Lalu dikali sama 1000. Nah, didapatkan 88 per 1000. Nah, interpretasinya berarti di DKI Jakarta pada tahun 2000 lebih banyak penduduk yang masuk ke DKI Jakarta dari luar DKI Jakarta dibandingkan dengan penduduk yang keluar dari DKI Jakarta, yaitu sebesar 88 jiwa dari 1000 penduduk selama kurun waktu 1995 sampai tahun 2000. Terus yang keempat, angka migrasi bruto atau MG di Banten pada tahun 2015. Nah, tadi rumusnya migrasi bruto itu kan in migran ditambah sama out migran terus dibagi sama penduduk dari daerah tujuan ditambah dengan penduduk dari daerah asal lalu dikali dengan 1000. Nah, ini tuh imigrannya 3.600.000 terus ditambah sama 2.700.000 terus dibagi sama 10.000 yang tadi. Nah, lalu dikali dengan 1000 lalu didapatkan hasil 618 per 1000. Nah, interpretasinya berarti di DKI Jakarta pada tahun 2015 itu terdapat 618 jiwa dari 1000 penduduk yang bermigrasi selama tahun 2010 sampai tahun 2015. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.